Ahlan wa sahlan. Kali ini Ana akan menjelaskan secara lengkap tentang peralatan untuk mendaki gunung menggunakan konsep konvensional maupun ultralight hiking. Untuk konvensional hiking dan ini untuk ultralight hiking. Selanjutnya ada sleeping bag. Ini untuk ultralight hiking dan yang ini untuk konvensional hiking. Untuk komponen ini menggunakan gas kanister dan untuk komponen ini menggunakan gas portable. Ini ultralight dan ini konvensional. Matras lipat foam. Nah, untuk yang ini adalah sleeping pad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kembali lagi dengan Ana Salim Hada di channel Wijaya Kusuma Adventure. Channelnya pecinta alam dan petualangan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga ente and your family, abi, umi, nenek, kakek, pak de, bu de, kang sol sepatu langganan ente, kang cukur, kang becak, dan supir angkot langganan kalian semua dalam kondisi yang sehat dan walafiat. Mari kita semua katakan amin. Pada video kali ini Ana akan menjelaskan secara lengkap tentang peralatan dan perlengkapan untuk mendaki gunung menggunakan konsep konvensional maupun ultralight hiking. Simak video ini terus agar kalian memahami dan mengerti tentang peralatan gunung dan tidak salah dalam memilih peralatan, terutama ente yang pemula dan baru ingin melakukan pendakian. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten penuh barokah dan syahdu di video selanjutnya. Peralatan dan perlengkapan apa saja yang kita butuhkan? Mari kita simak video ini sampai selesai. Sebelum ente semua menentukan barang yang akan dibeli ketika ingin melakukan pendakian, alangkah baiknya yang pertama ente semua harus lakukan adalah menentukan dulu apa aliran dari pendakian kalian. Konvensionalkah atau sudah mulai memahami dunia ultralight hiking? Baru setelah itu kalian dapat menentukan peralatan yang kalian butuhkan dengan tepat, sehingga kalian tidak salah dalam memilih peralatan. Untuk ente semua yang belum memahami tentang peralatan konvensional dan peralatan ultralight hiking, maka ente semua sangat cocok untuk menonton video ini agar kalian lebih memahami tentang peralatan ultralight hiking dan peralatan konvensional. Secara singkat, pengertian konvensional hiking adalah pendaki yang membawa peralatan yang biasa digunakan oleh pendaki pada umumnya dan barang bawaan relatif lebih berat. Sedangkan ultralight hiking adalah pendaki yang memangkas berat beban semaksimal mungkin tanpa mengurangi prosedur keselamatan, fungsi, dan kenyamanan ketika mendaki. Untuk pertama, Ana akan menjelaskan tentang peralatan paling pokok atau paling wajib bagi pendaki, yaitu 3 peralatan paling berat dan paling menonjol di antara peralatan yang lain. Nah, di samping saya sudah ada 3 peralatan paling inti atau paling wajib bagi pendaki, yaitu ada tas keril, ada sleeping bag, dan ada tenda. Untuk yang pertama, Ana akan menjelaskan tentang ini carrier.
Untuk yang ini carrier untuk conventional hiking dan ini untuk ultralight hiking. Bagi kalian yang ingin bertanya apa perbedaan dari tas ini adalah yang ini non frameless dan yang ini dengan frameless. Frameless itu apa? Frameless itu bagian sini, bagian punggung, di dalam punggung sini nih. Itulah frameless. Dan itu kenapa yang ultralight hiking tidak menggunakan frameless? Karena untuk memangkas berat beban dari tas tersebut. Untuk ingin tahu bebannya, ini kisaran 500-an, yang ini mungkin di atas 1 kilo lebih lah ya pastinya. Sudah kelihatan. Biasanya untuk tas konvensional dia dari 40 liter sampai 100 liter. Sedangkan untuk yang ultralight hiking bisa dari 20 liter sampai 40 liter. Sudah kelihatan kan perbedaan besarnya? Untuk yang kapasitas tas ini 65 liter dan yang ini 30 liter. Untuk tas, kalian juga butuh alat ini, yaitu rain cover. Ini untuk ultralight dan yang ini untuk konvensional. Wajib kalian punya ini supaya barang dalam tas kalian tidak basah jika ada hujan atau badai. Menurut Ana, menentukan tas itu bukan tentang ukuran badan ataupun lama tidaknya sebuah perjalanan pendakian. Namun, menentukan tas itu disesuaikan dengan ukuran peralatan dan logistik apa saja yang akan kita bawa ketika mendaki. Selanjutnya ada sleeping bag. Kalian pasti udah bisa nebak dari ukurannya bahwa yang ultralight mana dan yang konvensional mana. Ya, tepat sekali. Ini untuk ultralight hiking dan ini untuk konvensional hiking. Untuk sleeping bag-nya. Perbedaannya adalah sleeping bag yang ini menggunakan isian bulu angsa dan yang ini menggunakan polar. Untuk segi kenyamanannya lebih unggul yang ultralight karena dia lebih packingnya lebih kecil, lebih ringan dan lebih hangat. Sedangkan untuk yang konvensional dia jauh lebih berat, tidak sehangat bulu angsa dan packingnya lumayan besar ya. Kelemahannya adalah untuk ultralight hiking adalah dalam segi perawatan, terutama ketika kotor dan ingin dicuci. Sedangkan untuk konvensional, dia lebih mudah untuk perawatannya dan lebih mudah untuk dicuci. Next, untuk tenda ini, besar banget. Ini untuk kapasitas 4 orang. Tenda konvensional bisa disebut tenda dom. Masih banyak tenda konvensional yang lainnya atau seri bentuk yang lainnya, tapi ini yang paling umum digunakan oleh para pendaki. Keunggulannya adalah dia sangat mudah dipasang, sangat mudah ketika dirakit, dan nyaman, luas dalamnya. Untuk kekurangannya adalah dia jauh lebih berat ya. Dia berat dan kurang begitu kokoh untuk melawan badai yang besar. Jangan lupa juga untuk menggunakan footprintnya agar tenda ini lebih terjaga bagian bawahnya supaya tidak sobek atau mudah ketika ingin mencuci. Hanya mencuci footprintnya. Dan untuk jenis ultralight hiking sebenarnya harusnya menggunakan trap tent. Seperti contoh gambar di sini. Kenapa saya tidak memperlihatkannya secara langsung? Karena saya belum punya trap tent. Karena harganya cukup lumayan, ya untuk kapasitas satu orang lumayan high ya atau mahal. Jadi saya mengakali menggunakan flysheet ukuran 3x3 yang dibantu oleh trekking pole dan menggunakan bathtub agar jika ada air hujan yang melintasi tenda saya atau shelter saya tidak basah karena sudah menggunakan bathtub. Bagi kalian yang belum tahu bathtub itu seperti apa, bisa kalian searching aja di Google atau di internet. Dan jangan lupa untuk pasak dan talinya. Selanjutnya ada warm item atau
pakaian yang kita kenakan ketika mendaki gunung. Pertama itu adalah base layer atau bisa disebut kaos ya. Base layer ini untuk mendaki gunung itu khusus ya. Diutamakan dia dry fit, menyerap air keringat dan cepat kering. Biasanya base layer menggunakan bahan dari nilon, ada percampuran nilon, dan biasanya itu berbahan dry fit atau polyester. Selanjutnya celana trekking. Celana trekking ini sama, diusahakan berbahan quick dry, bersifat quick dry, yaitu cepat kering dan menyerap keringat. Sama juga seperti base layer, dia biasanya ada campuran nylonnya, itu sama, bisa dry fit atau polyester. Kenapa harus cepat kering untuk bahan kedua ini? Supaya kita tidak kedinginan. Diusahakan untuk tidak menggunakan yang berbahan katun karena bahan katun itu susah kering sehingga bisa menyebabkan penurunan suhu tubuh. Selanjutnya ada underwear, nggak perlu Ana tunjukin karena kalian tahulah, pakai apapun boleh, lebih bagus yang nyaman untuk pendakian. Setelah itu ada topi. Fungsi topi ini bisa menutupi muka kita dari sinar matahari langsung. Bisa juga berfungsi agar air hujan tidak langsung menerpa muka kita. Ada juga model yang bucket hat ya. Ini juga berfungsi bagus banget, dari belakang juga bisa menahan angin, dari depan pun juga bisa menahan air atau sinar panas matahari. Ini ada buff, fungsinya adalah jika tempat trek yang kita lalui banyak berdebu, itu kita bisa menggunakan buff untuk mengurangi polusi debu, serta bisa melindungi area wajah dari sinar matahari langsung, biar muka kita nggak belang. Selanjutnya ada deker lutut. Ini untuk saya wajib banget. Kenapa wajib banget deker lutut ini? Karena kaki saya sudah bermasalah dan saya harus mewajibkan menggunakan deker lutut ketika melakukan pendakian. Lanjut, ada kaos kaki hiking atau trekking. Ini sama, bahannya cepat kering, nyaman, dan gak panas alias gak gerah. Kalian kalau diusahakan kalau bisa menggunakan ini karena nyaman banget. Item selanjutnya adalah jaket windbreaker. Masih banyak pendaki yang tidak membawa jaket ini, hanya membawa jaket satu ketika untuk camp. Padahal ini jaket penting banget. Ketika kalian dalam keadaan badai di jalur trekking yang vegetasinya rendah atau sedikit, kalian harus menggunakan ini supaya kalian tidak masuk angin atau intinya biar badan kalian tuh nggak sakit lah. Kalian usahakan beli ini ya, jaket windbreaker, ringan dan tahan air hujan ringan ya, atau gerimis. Dan selanjutnya ada trekking pole. Ini digunakan untuk membantu kita mengurangi beban dengan cara kita menekannya aja ya. Dan trekking pole sangat berguna banget ya untuk saya, supaya tidak mudah lelah dan mudah capek atau kakinya pegel-pegel. Saya bisa menggunakan trekking pole ini untuk mengurangi beban yang saya bawa. Kenapa untuk pakaian-pakaian yang tadi saya sebutkan tidak ada antara ultralight atau konvensional? Karena dua-duanya sama antara ultralight dan konvensional. Barang-barang yang tadi itu sama ya. Mungkin di bahan-bahannya aja yang beda. Kayak ini saya bahannya menggunakan aluminium dan karbon. Sedangkan yang lain masih banyak yang menggunakan, ada yang besi, ada yang alloy aja, aluminium. Next, selanjutnya kita ada sepatu. Ya, kenapa di sini ada dua sepatu? Karena di ultralight memang untuk alas kakinya atau sepatunya itu berbeda ya. Ini untuk ultralight hiking dan yang ini untuk konvensional hiking. Kenapa berbeda? Konvensional hiking biasanya lebih mencari keamanan. Karena berat yang kita bawa lebih berat, maka yang kita butuhkan grip bagian bawahnya ini lebih
lebih ini ya, lebih mancung-mancung gitu kayak hidung saya. Intinya lebih itulah, gondrong kayak rambut saya. Ya kalau bahasanya penjual-penjual ya, soalnya masih gondrong kayak rambut saya ini. Itu agar lebih pakem karena berat bawaannya lebih berat. Serta di sini dia tinggi, jauh lebih safety, terutama untuk melindungi ankle kita. Sedangkan untuk ultralight hiking, dia biasanya menggunakan sepatu trail running. Itu yang suka lari-lari di gunung itu, yaitu menggunakan sepatu ini. Kenapa menggunakan sepatu ini? Karena ultralight hiking kita membawa berat beban lebih ringan, sehingga kita tidak terlalu mementingkan untuk gripnya mungkin ya ini udah cukup aman ya, tapi nggak setebel-tebel yang tadi ya gripnya. Serta untuk ankle-nya kita untuk mobilisasinya lebih mudah ya, karena kita ringan juga bawaannya menggunakan ini. 2 sepatu. Oke. Next, kita akan membahas segmen yang paling Ana sukai. Segmen apakah itu? Adalah cooking set atau peralatan memasak. Berhubung ini peralatan memasak dan identik dengan perempuan, maka saya menguraikan rambut saya. Bukan, santai. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Ada 2 nesting, ini yang untuk konvensional dan ini untuk ultralight hiking. Apa perbedaannya? Dari berat sudah berbeda. Ini jauh lebih ringan, ini lebih berat. Dan ukurannya dia jauh lebih lebar dan ini lebih tinggi. Untuk mereknya ini DS101, yang ini lupa DS berapa ya? Lupa. Oke, di sini ada untuk merebus dan masak nasi. Yang ini untuk penggorengan. Untuk yang ini hanya ada 2, untuk merebus dan ini untuk penggorengannya, jauh lebih kecil. Next, selanjutnya ada di kompor. Yaps. Ini kompor konvensional dan ini kompor untuk ultralight hiking. Sabar. Wow. Lihat. Kompor untuk ultralight hiking hanya sekecil ini. Dan untuk konvensional sebesar ini. Untuk berat ini kisaran 40 gram dan yang ini bisa sampai di atas 500 gram lebih mungkin. Dan hampir 10 kali lipatnya perbandingan beratnya. Dan ini bisa dimasukkan ke dalam 2 nesting ini, sedangkan yang ini tidak. Lebih berat, lebih memakan tempat. Lebih ringan, lebih meringkas tempat. Next, untuk gasnya. Untuk kompor yang ini menggunakan gas kanister. Ini gas khusus ya. Bisa diisi ulang juga. Biasanya saya mengisi ulang dengan gas portable. Ini dengan cara dipasangkan di sini. Oke. Dan untuk kompor yang ini menggunakan gas portable atau gas butane. Nanti dimasukkan ke dalam sini. Ya. Jangan khawatir jika kalian ingin menggunakan ini tapi hanya memiliki gas ini, kalian bisa membeli convert atau penyambung antara kompor sini dan gas ini dan ini. Oke. Kalau kalian terlalu mahal untuk beli ini, kalian bisa beli ini. Tapi ini udah banyak juga yang menggunakan udah banyak juga gas kanister ini yang dijual murah. Merek Daulagiri kalau nggak salah, atau Naturhack juga murah. Kalau ini untuk Fair Maple, kalian bisa cek sendiri harganya di online shop. Ini kompor Ana juga Fair Maple. Lanjut, ada Teko. BTW ini Teko Ana hasil ngambil di dapur. Jadi jangan sampai Umi Ana ngelihat video ini
di segmen teko ini. Bisa berabe urusannya. Oke, lanjut. Ada botol air untuk mengisi air ya pastinya. Ada juga jerigen. Ini yang untuk ultralight, dia isi 2 liter, yang ini 10 liter untuk konvensional. Terus ada juga kaleng Astor. Ini untuk yang konvensional, dia jauh lebih berat, dan ini saya bikin sendiri dari kaleng Astor. Kaleng Astor yang saya modifikasi untuk menjadi ultralight. Namanya apa ya ini, untuk menahan angin lah, Windseal. Ini jauh lebih ringan dan gratis, biayanya sangat murah ya teman-teman. Oke, lanjut. Pisau bisa kecil bisa besar. Kalau saya ultralight saya pakai ini, kalau konvensional saya pakai ini. Beda di berat dan ukuran. Oke, lanjut di talenan untuk memotong-motong, bisa dibawa bisa enggak. Ketika ultralight saya nggak membawa, ketika konvensional saya membawa. Ini untuk mengaduk nasi, untuk memasak dan lain-lain. Next, ini tempat telur. Ini saya ketika konvensional dan ini ketika saya ultralight hacking. Atau ketika bersama teman banyak saya menggunakan ini, ketika sedikit saya menggunakan ini. Ingat, ini adalah punya Umi saya karena warnanya ungu. Next, peralatan selanjutnya adalah pakaian ganti atau pakaian ketika kita di campsite, atau setelah kita mendirikan tenda, kita harus langsung mengganti pakaian kita yang basah supaya tidak menyebabkan penurunan suhu tubuh disebabkan oleh baju kita yang basah. Nah, yang pertama base layer juga. Biasanya base layernya itu lebih tebal ya atau lebih hangat. Mungkin bahan yang lebih enak tuh bahan-bahan soft shell ya, dia lebih tebal dan lembut, nyaman banget. Oke, ada base layer. Kedua, celana lagi. Ini celana trekking juga, cuman ini yang saya sebut bahan soft shell. Dia lebih tebal gitu, sejenis kayak apa ya, polar mungkin. Tebal, celana panjang ya. Oke, selanjutnya ada kaos tangan macam-macam, bisa kaos tangan. Kalau ini polar ya, ada yang dakron juga dan ada yang bulu angsa juga ada. Saya pakai polar. Lanjut ada kupluk ya, ada kupluk. Terus ada kaos kaki tebal. Ini kalau yang anak pakai bahannya wool, jadi dia tuh hangat dan ini tebal banget. Direkomendasiin kalau untuk tidur pakai kaos kakinya yang wool karena kita nggak bergerak. Kaos kakinya yang tebal maksudnya. Setelah itu ini untuk kupluk si jaket. Nah, untuk tadi itu peralatan yang tadi ultralight maupun konvensional itu relatif sama. Perbedaannya hanya ada di jaketnya. Ini untuk jaket, ini merek Adidas ya. Ini bahannya Dacron ya, begitu. Sedangkan yang ini bahannya bulu angsa. Ini ultralight dan ini konvensional. Sama seperti di sleeping bag, sama konsepnya. Lebih ringan, lebih berat, lebih hangat, lumayan hangat, dan bisa packing kecil. Nggak bisa begitu packing begitu kecil, karena ini tuh bisa di packing sekecil mungkin, bisa dimasukin saku. Enggak bohong, dia relatif lebih kecil, ringan, dan lebih hangat. Relatif lebih besar, tidak bisa di packing kecil, nggak sehangat bulu angsa. Oh iya, dan jangan lupa menggunakan sandal ketika di area camp untuk kenyamanan aja. Soalnya ribet banget kan kalau nggak pakai sandal. Terus bawalah sandal yang ringan, cukup ringan aja kayak ini sandal hotel gitu ya. Itu cukup ringan, cukup nyaman juga karena
Kita menggunakan kaos kaki sehingga tidak ada penahan jarinya itu. Cukup nyaman dengan sendal seperti ini saja. Selanjutnya kita ada sleeping system. Sleeping system ada berbagai macam, yang banyak beredar di kalangan tuh ada 3 ya, jenis konvensional. Ini matras konvensional, matras gulung. Ini sebenarnya matras pertama saya ya. Ini sebenarnya matras yoga, bukan matras yang biasanya anak-anak gunung pakai. Bukan itu ya, cuman ini sama sih sebenarnya, cuman dia bahannya lebih empuk dan resikonya kalau warnanya gini cepat kotor karena di gunung ya. Kelemahannya adalah dia memakan tempat yang super besar serta berat juga. Lalu kedua itu yang baru-baru ini lagi banyak orang mulai pakai ya, ini matras lipat foam. Dia berbahan foam ya, jadi jauh lebih ringan ketimbang yang itu. Cuman memakan packing yang sama, lumayan besar juga. Kelebihannya adalah ringan dan cepat. Tinggal lembar langsung jadi. Nah, untuk yang ini adalah sleeping pad atau matras angin. Dia paling ringan, paling kecil, ringkes banget. Untuk dimasukkan ke dalam tas tuh lebih hemat ruangan di dalam tas. Ini sleeping bed. Dia paling nyaman, paling empuk, paling enak intinya. Kelemahannya adalah dia harus dipompa dulu. Pemakaiannya cukup ribet, terutama ketika kita selesai menggunakannya. Kita harus membuang angin, kita harus melipatnya ulang, dan masih banyak tersisa angin di dalam. Itu yang PR banget buat pengguna-pengguna sleeping pad atau matras angin ini. Dan untuk memompa, saya punya alat pompanya ini. Besar banget ya. Ini jadi kita ambil udara. Oke, nah, tinggal kita masukin ininya ke situ. Oke, udah, langsung dorong. Itu cara ini. Cukup membuat instan, cukup cepat tuh kasur ini. Dan jangan lupa kalian semua yang pakai kasur ini, wajib banget kalian harus tandem kasur sleeping pad ini dengan matras aluminium foil. Wajib banget. Kenapa? Karena ini akan dingin ketika di suhu gunung, karena dia bahannya, lupa bahannya apa. Intinya si sleeping pad ini dia akan akan dingin dari kanan kiri. Walaupun bawah kita kasih aluminium foil, tapi dari kanan kiri atas kebuka, itu akan menyebabkan si sleeping pad ini dingin. Maka kita harus tandem ini dengan matras aluminium foil. Cukup buat satu orang aja. Matras aluminium foilnya menghadap ke bawah, bukan ke atas, bukan ke badan kita, tapi memantulkan si dinginnya ini. Maka kalian akan mendapatkan zona comfort ya, zona kenyamanan untuk tidur kalian. Jangan lupa bantal tiup untuk kenyamanan ekstra. Harga murah, sekitar 20 ribuan, mungkin sekarang ada yang 10 ribuan juga. Cukup ini mudah, makanya ditiup, kempes. Setelah itu kempesin. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang emergency tools dan P3K. Yang pertama, yang paling wajib, dan masih ada orang-orang yang menyepelekan tidak membawa alat ini. Ini adalah mantel atau jas hujan. Bisa berbentuk ponco, bisa berbentuk atas bawah. Wajib banget kalian harus membawa ini, karena kita tak akan tahu
ketika mendaki tuh turun hujan atau enggak. Jika turun hujan, baju kalian basah bisa menyebabkan terkena hipo. Wajib banget bawa ini ya, supaya kalian lebih safety ketika dalam kondisi hujan. Next, ada thermal BV ya. Ini diperlukan ketika kita dalam kondisi hipo atau penurunan suhu tubuh. Entah kita atau teman kita, bawalah ini thermal BV. Bisa juga pakai thermal blanket yang lebih kecil, dia lebih murah. Tapi itu untuk sekali pakai. Kalau ini yang bisa untuk berpakai diulang-ulang. Ini ya lumayan penting banget ya. Ibaratnya kita bawa ini dengan harga mungkin sekitar 100 ribuan, tapi nyawa kita atau nyawa teman kita masih bisa ketolong. Yang paling nomor satu sih ketolong karena Allah SWT ya, tapi kita harus ikhtiar atau berusaha. Next, lanjut kita akan membahas ini tempat untuk emergency tool. Ini kalau hujan bisa HP kalian masukin sini, kalian masih bisa main HP atau tracking GPS dan lain-lain tanpa harus takut HP kalian kehujanan. Lanjut, ada autan kalau di area camp kita banyak nyamuk. Lanjut, ini ada karabiner untuk jaga-jaga. Salep gatel. Ada juga hand sanitizer. Lalu ada solasi ya, solasi hitam ini untuk keadaan emergensi, untuk nambal-nambal tenda atau sepatu dan lain-lain. Fluid ketika untuk tanda. Lalu ada SOS dan fire making. Ini udah saya bahas di video sebelumnya ya, video bushcraft, perlengkapan bushcraft. Bagi kalian yang penasaran sama isi di dalamnya, kalian bisa nonton, linknya ada di atas. Lanjut, ini paling penting sih setelah mantel. Ini juga penting banget ini ya, P3K untuk jaga-jaga ketika kita sakit atau terluka dan lain-lain. Ini wajib untuk penggiat alam, bukan hanya untuk pendaki. Penggiat alam wajib bawa P3K dalam kegiatannya di luar ruangan. Lanjut, kita ada di seri elektronik, sesi elektronik ya. Yang pertama ada lampu tenda. Lampu tenda ini untuk menerangi di dalam tenda, maupun bisa ditaruh di belakang tas untuk penanda teman kita. Ini wajib banget untuk pendaki, untuk berkegiatan di malam hari atau trekking malam. Ketika masak malam hari atau apapun lah berkegiatan malam tuh. Setelah itu ada senter mini untuk cadangan ya. Terang banget sih ini, walaupun kecil tapi terang. Selanjutnya ada baterai A3 untuk jaga-jaga kalau habis ini menggunakan ini kan pakai baterai semua. Kalau habis kita bisa isi ulang baterai cadangan, baterai A2 nya juga. Setelah itu kita bawa juga ini charger baterainya, untuk jaga-jaga aja, bisa kita cas lewat power bank. Nah, yang terakhir kita ada power bank. Oh iya, lagi dipakai buat nyenterin ini ya, bikin penerangan ya. Ini saya tunjukin aja, ini videonya kalian nggak kelihatan nih. Oke, ini power banknya 2000 mAh, 20.000 mAh, cukup besar dan berat, tapi memang dibutuhkan karena saya suka bikin konten di gunung, pun saya juga suka bikin konten. Yang ketinggalan ini adalah lampu lampu taman gitu, kayak lampu taman. Ini bisa ditaruh di tenda itu biar tenda tuh makin kelihatan cantik, jadi kita makin syahdu di gunungnya. Ini ya bisa nggak dibawa atau enggak, kan kalau orang yang males ribet nggak perlu bawa ini. Selanjutnya kita ada peralatan makan. Ini adalah gelas pada normal ya, besi dari aluminium.
Ini agar menjaga minuman kita tetap hangat. Jadi yang bahannya itu besi, bukan besi ya, aluminium. Ini konvensional udah biasa. Nah ini yang ultralight nih, harus kita ulas nih. Ultralight kecil ya. Bayangin sekecil ini bisa jadi seberapa. Ini gelas ultralight, keren banget. Ini 250 ml ya, besar ya. Ini untuk kapasitas segini tuh besar, 250 ml. Bisa buat ngopi, bisa buat minum teh. Pokoknya simple dan ringkes. Lanjut kita ada sendok, garpu, pisau normal lah ya. Setelah itu ada yang model seri ultralightnya tuh biasa disebut spork, itu antara gabungan sendok dan garpu. Jadi lebih ringkas lah, nggak perlu bawa yang ini, lebih ringan juga. Lalu ada piring dan mangkok. Untuk mangkok bisa dibawa bisa enggak karena udah ada nesting, bisa juga. Cuman untuk kenyamanan dan nggak begitu berat, bolehlah dibawa. Next kita akan membahas logistik. Karena di sini logistik Ana nggak sempat beli, Ana akan menjelaskan aja secara singkat ya. Kita harus bisa memilah dan memilih dalam menentukan logistik apa yang kita bawa. Sebaiknya hindari mie instan karena dia hanya mengandung karbo dan juga terlalu banyak menguras persediaan air. Gak cuman di dalam galon, tapi di dalam lambung kalian, karena sifat mie ini adalah menyerap air. Ketika kalian memakan mie instan, di lambung itu akan menyerap air yang kalian minum, sehingga itu bisa menyebabkan ente lebih dehidrasi. Ana sarankan carilah makanan-makanan yang karbohidratnya bagus, berprotein, mengandung vitamin, dan yang paling penting adalah berkalori tinggi, karena kalori ini yang dibakar oleh tubuh kita dan menjadikan tubuh kita tetap hangat ketika kita di dalam mendaki gunung atau ketika kita berada di area camp. Makanan apa saja? Simak aja. Yang pertama ada daging. Bisa kalian ganti dengan sosis ataupun kornet, maupun daging instan kemasan kaleng. Yang kedua ada nasi. Tips untuk kalian semua, bawalah 2 bungkus nasi dari base camp untuk makan siang dan malam di hari pertama. Yang ketiga ada kentang, rebus atau gorenglah sebagai pengganti nasi. Yang keempat ada telur. Kreasikan masakan kalian dengan telur. Jika kalian tidak ingin ribet, bawalah telur asin yang siap makan. Yang kelima ada pisang. Bawalah buah pisang ataupun makanan olahan buah pisang. Yang keenam ada kurma. Sangat cocok sebagai cemilan dan bergizi tinggi. Ketujuh ada kacang-kacangan. Bisa kalian makan kacang goreng, kuaci, ataupun tempe dan tahu. Kedelapan ada oatmeal. Bisa kalian memasak Quaker Oat maupun menyeduh energen dan minuman yang mengandung oatmeal lainnya. 9. Dark coklat. Bawalah Bang Bang, Snacker, Silver Queen maupun makanan coklat yang lainnya. Ke-10 keju. Bawalah keju slice maupun keju serut. 11. Margarin atau mentega sebagai pengganti minyak goreng. Harga minyak goreng lagi mahal besti. 12. Susu bubuk. Bisa juga diganti dengan susu kemasan kotak sebagai pengganti susu murni. Dan yang terakhir SKM, bisa menjadi topping untuk roti kalian. Next ada peralatan yang bukan wajib, nggak harus kita bawa ketika kita melakukan pendakian. Namun jika peralatan ini dibawa akan menambahkan kenyamanan dalam mendaki. Namun akan menambah berat beban bagi tas keril kita ya, atau bawaan kita. Oke, yang pertama ada water bladder. Ini bisa diisi air. Ini bekas lubang. Ini bisa diisi air ya. Dimasukkan ke dalam tas kita. Lalu lebih
apa ya, lebih mudah, kita nggak perlu mengeluarkan air, tinggal kita sedot, aja. Cuman Ana kurang begitu suka karena kemarin punya pengalaman water bladernya bocor, menyebabkan banyak alat Ana yang basah. Jadi saya nggak pengen membawa lagi ya. Lanjut, Ana ada ini untuk tambahan sistem kenyamanan pundak ketika membawa keril, sehingga lebih empuk ya sininya. Ketika membawa barang yang berat, pundak kita lebih nyaman. Bisa juga diganti dengan pembalut kalau nggak malu. Nah, ini penting banget. Ini scope lipat ultralight. Oke, scope lipat. Oke, ini penting banget. Buat apa fungsinya? Buat bikin apa ya? Buat bikin parit, buat kamu beol, buat kamu bikin jalan air. Ini penting banget, scope lipat. Langsung ada tikar lipat, ini untuk kenyamanan kalau di depan tenda kita ini gelar ini biar nggak kotor. Lalu untuk ultralight biasanya pakai seat pad ya, ada tempat duduk, emergency tempat duduk. Ini jadi simple banget dibawa, taruh, atau kalau tempatnya kotor bisa duduk pakai ini. Lanjut ada ini alat terpenting juga ya, ini untuk kenyamanan sholat kita lebih bersih, lebih terjamin, dan untuk sholat kita yang lebih khusyuk lagi. Lanjut ada play seat. Ini gunanya untuk di atas tenda kita sampai ke depan, bisa untuk kita ekstra penahan air hujan ya, dan kita bisa ekstra juga untuk memasak di depan tenda. Kita belum tentu di depan tenda tuh selalu ada pohon ya. Nah, untuk penggantinya pohon bisa menggunakan ini, yaitu adalah tiang play seat. Ada 8 tiang 2 meteran 2. Lanjut, jangan lupa kalian bawa stuff sack untuk membawa, untuk untuk menaruh jaket, untuk memilah-milih ya, untuk supaya tidak berantakan, jadi dibagi per item. Langsung yang terakhir adalah boot gaiter. Ini biasanya untuk mendaki di gunung-gunung yang puncaknya ada kerikil, teksturnya berbatuan atau kerikil, itu menggunakan ini, taruh di sepatu, ini di sepatu sama kaki, supaya kerikil atau batu tidak masuk ke dalam sepatu kalian. Boot gaiter. Lanjut ada ini penutup kuping. Ketika kita camp di area camp biasanya itu rame banget, ada yang masih ngobrol sampai pagi sampai subuh. Kalian butuh ini untuk menutupi telinga kalian supaya tidurnya lebih nyaman. Tepat sekali. Oke, untuk tas waist bag saya biasanya isikan dengan HP dan dompet ringan. Ini masukkan uang, kartu-kartu dan lain-lain. Paling ada cas-casan, headset. Udah sih, cuman itu untuk di tas waist bag-nya. Dan saya tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kalian harus wajib punya ini. Untuk dioleskan ke kaki-kaki, itu kalian akan terhindar dari lecet maupun kaki yang lembab sehingga menyebabkan jamuran ya. Ini kalian oleskan kaki ini semua dengan ini. Bisa juga jadi sunblock, bisa juga banyak banget macam-macam fungsinya. Next, Ana akan membahas ini. Ini tas lipat ya, cukup kecil, bisa disebut tas submit attack ya. Tas submit attack ini digunakan ketika submit. Penting banget kalian perlu punya tas ini. Ini beratnya sekitar 300. Kalau yang ultralight banget tuh yang Naturhack tuh 150, bagus juga. Tapi Ana juga senang juga sama yang ini karena bisa dipakai nggak cuma hanya untuk submit, sehari-harian juga bagus juga. Bisa digunakan untuk membawa air, mantel, jas hujan ya. Play seat untuk ketika membuat emergency shelter, makanan, persediaan makanan ketika submit, peralatan elektronik, kamera, drone, HP, dan semuanya lah. Yang pasti yang kita gunakan atau kita fungsikan ketika submit. Oke, untuk peralatan mandi saya membawa ini, segini aja kecil. Yang pertama ada anduk microfiber dari Naturhack.
Ini kecil, ringkas, cepat kering dan menyerap. Worth it banget beli ini. Lanjut ada sabun cuci muka biar muka Ana makin kinclong ya. Aduh. Serta ada pasta gigi dan sikat gigi biar mulut kalian nggak bau karang laut ya. Selanjutnya ada sabun untuk mandi ketika di base camp. Oh ya, Ana belum tentu membawa ini semua naik untuk ketika pendakian. Ana biasanya taruh ini di jok motor entah mobil, digunakan ketika turun untuk mandi. Dan satu lagi, jangan lupa untuk membawa deodoran karena untuk menutupi ketek-ketek ente semua yang bau terasi atau bau bangke, itu supaya tidak mengganggu pendakian teman-teman kalian. Terutama hidung saya ini mancung. Saya bisa mencium dari arah 1 km saya sudah mencium. Jadi tolong dijaga baunya ya. Dan untuk navigasi bisa menggunakan dua, ada kompas bidik dan berbagai macam kompas. Dan yang kedua adalah GPS. Kalau kalian mampu, belilah GPS karena dia lebih mudah digunakan. Untuk kompas bidik itu dia lebih susah dan membutuhkan ilmu. Ya harusnya kita bisa belajar dua-duanya ya. Bisa menggunakan dua-duanya. Kalau saya sih nggak ada yang bisa. Tapi saya pengen belajar ke depannya agar saya lebih lebih aman gitu kalau tersesat gitu ya. Mungkin harus juga belajar navigasi darat ya. Bukan ilmu kopi darat aja yang kita pelajari, tapi ilmu navigasi darat juga penting untuk kita pelajari, terutama ketika kita ingin mendaki gunung. Oke, lanjut, dan jangan lupa kalian untuk membawa 2 kresek ini. Yang kresek hitam ini untuk sampah. Untuk sampah kalian, jangan sampai kalian membuang sampah sembarangan. Janganlah jadi pendaki kang sampah atau pendaki sampah. Buanglah sampah kalian, oke? Lalu yang kedua ada pack liner atau plastik untuk di dalam tas kalian. Pack liner ini fungsinya untuk menahan air hujan dari luar. Dari ketika tas kita basah, ketika melalui rongga-rongga melalui rongga-rongga rain cover, itu masih ada pelindung ekstra, yaitu ini pack liner ini terutama untuk melindungi sleeping bag, jaket, baju ganti, semua yang ketika di campsite tuh harus dimasukin sini supaya ketika kalian di tempat camp, baju ganti kalian tetap kering dan hangat sehingga kalian tidak terserang hipotermia. Seperti biasa, di akhir video akan ada alat paling penting ketika untuk mendaki gunung. Nah, ini alatnya. Ini alatnya. Tahu ini apa? Angin. Wait. What? Gunung dingin. Oh, kipas angin. Oke, next skip. Jika kalian ingin memilih peralatan mendaki, jangan hanya berpatokan pada harga dan kualitas. Namun, soal ukuran dan berat barang juga harus dipertimbangkan. Tips untuk ente semua, jika ente ingin membeli peralatan, jangan hanya melihat dari kualitas dan harganya saja. Namun, dari berat peralatan itu juga harus diperhatikan juga. Sehingga ketika ente semua membawa peralatan itu tidak overweight atau terlalu berat. Kali ini, Ana akan berbicara serius. Ada saran dari Ana untuk kalian semua yang sudah biasa naik gunung maupun yang baru ingin mulai mendaki. Pesan Ana adalah persiapkanlah peralatan dan perlengkapan semaksimal mungkin, fisik yang sehat dan mental yang kuat, karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ketika kita mendaki gunung. Persiapkanlah semua dengan matang agar kita siap dalam semua kondisi. Jangan pernah menyepelekan semua persiapan, maka nyawalah yang jadi taruhannya.
Sesuai dengan slogan mendaki yang Ana buat, bagi Ana, tujuan mendaki adalah menikmati alam, kumpul bersama kawan, bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan terhadap kita. Puncak adalah bonus. Pulang dengan selamat adalah kewajiban. Thanks for watching. Dari Ana untuk kalian semua. Oke, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Jika kalian ingin memilih ultralight hiking atau konvensional hiking, sesuaikan saja dengan selera dan keinginan masing-masing. Semoga dengan adanya konten di dalam video ini bisa menambah wawasan untuk para pendaki yang sudah sering mendaki, maupun bagi pendaki yang pemula. Khususnya video ini dibuat adalah untuk pendaki-pendaki pemula atau pendaki yang baru ingin memulai mendaki gunung. Jika konten ini bermanfaat dan menghibur kalian semua, tolong subscribe channel ini, tolong. Dan klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video yang menarik dan video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kata-kata dan perilaku yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.